Jadi usaha ibu ini udah berdiri dan bagaimana awal mulanya? Awal mulanya dulu tuh pertama jualan gamis. Kena pandemi itu tahun 2020 ya. Iya. Itu kan semua perekonomian hancur ya. Nah, alhamdulillah suami kan kerjanya jual perdagingan sapi gitu. Mentah. Dia kirimnya ke warung-warung. Terus akhirnya muncul ide untuk jual ungkepan. Ungkepan jadi yang semua diungkep tinggal goreng. Nah, alhamdulillah meskipun pandemi itu perekonomian banyak susah, ungkepan laris karena apa? Orang jarang mau keluar. Iya. Jadi belinya itu sukanya online, suka yang praktis. Salah satu solusi praktis, makanan praktis, lauk praktis itu ya ungkepan ini. Terus kira-kira bahan-bahan apa aja yang dipakai buat ungkep bahan itu? Dan utamanya kalau saya kan ungkepan tuh daging sama unggas ya. Unggas itu sapi, bebek dan ayam. Kalau itu bahan-bahan utamanya. Kalau bumbunya, karena kebetulan kita juga dekat sama pasar Gadang, gampang kita ngambilnya cuman empon-empon biasa. Mau tanya bahan-bahannya biasa? Boleh, Ya, boleh. boleh ya. Nggak apa-apa. Kalau mau dianu ndak rahasia kayak ini. Siapa tahu manfaat juga buat orang lain kalau mau produksi. Bahan utamanya bumbunya itu bawang putih, kunyit, ketumbar, sama garam. Terus waktu proses godok perebusan itu pertama bahan-bahan utamanya daging itu digodok dulu. Setelah digodok dibiarkan biar cepat empuk, baru dipotong-potong, diirisi dengan bumbu-bumbu empon-empon tadi, kunyit, ketumbar, garam, sama bawang putih. Terus gula merah, asam, dikasih serai, daun jeruk, sama daun salam. Itu aja. Insya Allah kalian meskipun genjet bisa kok ya. Oke, selanjutnya ibu dari mana mendapatkan bahan-bahan untuk ungkepan ini? Kebetulan kan keluarganya suami semuanya rata-rata jualan daging. Nah, jadi bisnis keluarga itu jualan daging semua. Dan karena suami juga barusan keluar dari kantor, akhirnya ikut jualan juga, dan saya akhirnya ngambil ke suami. Oke, selanjutnya gimana cara ibu memastikan kualitas bahan baku dalam kondisi segar dan bagus? Pertama kalau perdagingan itu kan harus segar merah gitu ya. Iya. Enggak yang apa ya, yang biru atau itu enggak. Saya nyortir. Jadi barang dari suami ambil itu saya sortir. Saya ambil yang kualitas bagus. Selanjutnya gimana cara ibu menjaga cita rasa agar tetap konsisten tiap kali produksi? Kita pakai gramasi. Jadi misalkan satu ungkepan itu misalkan daging yang best seller sini salah satunya daging gizi. Tahu daging gizi? Daging gizi itu yang ada kenyal-kenyalnya itu. Insya Allah kayaknya enggak tahu guys. Daging gizi itu nanti 4 kilo, bawang putihnya 1/4, terus kunyitnya 1 on. Jadi pakai gramasi. Nah, gramasi itu kan rasa tetap. Itu. Garam 3 sendok makan garamnya. Mungkin pertanyaan terakhir ibu, ciri khas dari produk ungkepan SN ini apa itu? Yang membedakan sama produk yang lain gitu kan? Kalau ungkepan itu kan banyak ya. Jualan ungkepan tuh saya kira kalau digital marketing banyak tak lihat. Cuman yang paling lengkap ungkepan SN. Paling lengkap itu khusus yang sapi itu ya. Kita sampai kikil, sampai lidah itu kita ungkep semua. Kalau rata-rata orang jual itu kan bebek, umpan ayam gitu. Kalau kita sampai babat, usus, sampai semuanya, jeroan sama daging-dagingnya itu kita ungkap. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami ibu. Udah beda dulu. Apa ya? Sama kan kalau misalnya
Ibu kan katanya dapat dari apa, bisa masuk keluarga sekitar juga produksi daging. Nah itu juga jual daging. Biasanya pemasok dagingnya itu dari mana? Dari jagal kan, kebetulan bude itu apa ya, budenya suami itu kan jagal juga. Dari jagal-jagal di pasar kita lebih prioritas lokal ya. Bahan daging itu ada dua, lokal sama impor. Tapi sebenarnya sama-sama bagus. Sama-sama bagus itu karena apa? Karena kalau impor itu kan masuk ke Indonesia juga nggak mudah ya. Lewat apa? Ya cukai dan lain-lain itu sortirannya kan juga justru ini kumpul lapor naga kalau justru dari orang kita itu yang serta nakal, kadang sapi sakit itu dipotong. Yes, ekonomi gini ya kadang orang aneh. Tapi sama laporan nanti ya kita cari yang kualitas bagus. Oh. Untuk memastikan bisa mendapatkan bahan yang berkualitas sesuai standar yang diterapkan itu gimana? Kan suami kan yang pulang, jadi kan dia bebas milih. Pagi itu dia ambil barang itu milih, dan saya juga nggak mau yang jelek. Untuk cara membedakannya biasanya kalau misalnya dapat produk yang jelek sama yang enggak, kayak misalnya daging yang kualitasnya mungkin dari sapi yang Dari kesegaran kan kelihatan ya, darahnya merah, terus dagingnya juga kayak ayam tuh loh, kayak sudah biru, itu kan bagus enggak dong. Kalau yang segar kan kelihatan kok beda. selanjutnya kalau misalkan ini target pasarnya biar nanti tujuannya biar nanti kalau misalnya pingin kayak misalnya ada ibu rumah tangga yang pingin masak tapi nggak punya waktu gitu, biar nanti bisa langsung masak secara instan istilahnya. Itu biasanya tahannya berapa lama? Kalau di freezer itu bisa 3 bulan di freezer. Kalau di chiller kulkas biasa itu Iya. seminggu mungkin. Ya kita ngikut suhu di freezer itu kekuatannya berapa gitu. Kalau di situ kayaknya bisa setahun, cuman kita nggak sampai 3 bulan. Oh kita habis langsung produksi gitu. Cari yang aman ya. Kemudian selama proses produksi apa pernah mengalami beberapa permasalahan seperti kegagalan? Iya sering mas ya, ketiduran, merok kosong, acur, ya itu karena saya tidak pakai ART. ART-nya cukup dibantu anak-anak. Jadi kita pakai jam ya, merok ketiduran. Biasanya sering gagal berapa kali hancur, tidak bisa kita pakai, buang. Itu paru. Moro ketiduran lupa air habis, nah itu kendalanya itu aja. Mungkin saya izin bertanya Ibu, dalam bahan baku yang Ibu gunain dalam ungkapan itu kan kayak misalnya bawang putih dan lain sebagainya itu, kan dia mungkin dalam beberapa waktu kayak ada ngalamin kayak kenaikan harga ataupun kayak kenaikan harga bahan baku gitu Bu. Itu bakal berpengaruh nggak Bu ke produksinya, dan juga mungkin dari harga juga bakal berpengaruh nggak Ibu? Kalau pengaruh signifikan satu tinggi itu enggak, tapi kerasa. Misalkan bawang putih itu sering naik jadi 40, 50 itu sering gitu. Cuman karena kita jualnya itu harganya flat, yang kalau kita naikkan tuh biasanya yang justru bahan-bahanan. Misalkan otak sekarang itu langka. Otak itu langka, jadi satu sapi berapa otak ayo? Nah satu ya. Padahal kebutuhan saya ngungkep itu sekali ngungkep 12 otak gitu. Kan butuh itu kadang langka. Nah itu kan saya dapatnya dinaikkan, saya harus jualnya ke end user juga. Nah, ini penjualannya ditanya nanti juga ya. Lanjut. Nah, terus saya izin bertanya lagi Bu, selama Ibu berjualan ungkapan ini Bu ada ya merasa ini nggak Bu, kayak adanya saingan dari pasar yang lain, kayak misalnya ada jualan yang lain yang bikin kayak jadi
apa bersaing gitu sama produk ibu? Kalau saingan itu kompetitor itu di masa digital marketing ini kan memang sangat sangat bersaing ya. Cuman kita itu still pede apa yakin aja karena itu loh yang membedakan kita lengkap. Jadi ada orang mau cari khusus, insya Allah di tempat lain tuh tidak ada karena ungkapan khusus tuh aduh ribet selemak tok kalau bikin tuh insya Allah nek orang nggak sabar loh ampun saya ngomong gini karena merasakan aduh nek mari ngono tangan mesti lemak tok tuh. Jadi kalau nek masalah rasa insya Allah kan selera yo ini buat si A enak belum tentu buat si B tapi namanya ungkapan tuh ya asin gurih manis ayam digoreng kan gitu ya. Cuman ini saya katanya orang-orang katanya end user agak cenderung asin. Jadi orang-orang ngira saya ini orang Madura. Gitu. Nek orang Malang kan rasanya cenderung agak manis sedikit ya. Iya. Nah, saya memang pecinta rada asin. Kalau saya untuk merubah nggak mau selera saya ini. Yo kan orang boleh kan dengan apa itu jalanku ciri khasku ini saya tidak mau kecuali bebek ini bebek saya memang memadukan rasanya agak ke apa ya ke Madura ada bumbu itu kalau lainnya ungkapan umum biasa kok apalagi tanya Untuk sampai saat ini sertifikasi apa aja yang udah dimiliki? cuman punya NIB sama halal sebenarnya kan badan POM ya kembali pengurusan badan POM itu tidak mudah dan mahal kalau ada burung gini-gini tidak boleh ya saya harus punya rumah produksi terus aku minta bantuan siapa mas ayo Pak Jokowi atau Pak Prabowo gitu memang kendalanya UMKM itu ke badan POM makanya saya tidak bisa titip ke toko-toko tidak bisa saya ke kalau ditanya yang biasanya beli siapa teman ngaji rata-rata jadi teman-teman kalangan sendiri Orang gitu ya langsung. enggak sing ke toko-toko enggak kebetulan reseller saya main reseller reseller kan ini contoh caranya mbak besok mau ke apa oh aku besok mau ke paru sama bikin bakso daging ini jadi diupload aku 4 aku ya sudah jadi nanti bisa dilihat kok ungkapannya yang ada. Untuk produksinya sendiri biasanya dalam skala apa? Harian, mingguan atau Barang habis langsung produksi atau saya pas lagi tidak ada kegiatan karena jadwal kajian kan juga ada Senin Rabu terlepas dari itu pokok libur saya produksi kelihatan kayak apa ya kikil habis besok saya tidak ada kajian bikin karena saya belum tertata jadi benar-benar murni UMKM biasa saya jadi saya tanya struktur enggak pakai struktural sing kayak industri itu enggak tapi alhamdulillah sudah berjalan saya tanya lagi terus untuk sampai saat ini apa yang ingin ditingkatkan apa yang diharapkan buat untuk bisa ditingkatkan dari UMKM ini? Sebenarnya kalau mau curhat ya butuh bantuan pemerintah untuk support badan POM itu. Kalau sudah ada badan POM itu kan kita mau jual legalitasnya kan enak toh. Nah misalkan ke emat-emat yang saya memilihnya yang lokal ya punya teman-teman tuh ada yang punya suama dan mau dititipin tuh mesti tanya badan POM ada juga sih enggak hanya itu ada cuman saya kasihan kalau dia kena badan POM pas di enggak wis tak jual ke kalangan sendiri aja bisa tanya mas bu enggak ada pelatihan kan karena saya selama ini belum ada pelatihan tentang ungkapan
Tapi teman-teman itu kok sering pelatihan di UB, nggak tahu lo jalur apa enggak. Tapi bukan kepan yang pelatihan. Soalnya UB sering, UB itu sebenarnya support sama UMKM. UB loh ya. Pengurusan apa itu UB sering. UB sama UIN kalau justru saya itu dibantu pengurusan apa legalitas halal sama NIB itu sama sama Pak Dewan Jawa sini PKS Pak Romat ini punya tim untuk support UMKM. Itu aja pengurusan NIB sama halal. Jelas, kurang jelas tanya kok. Kalau nanti ada kenanya sama WA ya. Pentolnya di mam sih. Aku wis ngetokno lho. Baru tak lengkapi. Nah, di status itu kan kasarannya yang melihat berapa 300 sampai 500 orang. Secara logika marketing, mosok sih 300 itu nggak ada yang nyambal. Pangsa pasarnya kan teman-temanku semuanya ibu-ibu. Kalau ono sing kalian kecuali kok gak pernah dia status. Enggak mesti kan gitu ya. Secara logika 300 yang melihat mosok gak nyambal. Dan yang membeli ini rata-rata orang sibuk. Misalkan dokter, jangan salah, ini kan kolesterol tinggi semua katanya ya. Ini dokter banyak konsumsi karena dia kan tahu ya habis makan itu minum obat gitu. Nah, orang-orang nek masyarakat biasa beli ini orang beli mahal ya. Bayangkan ini segini 75 mahal enggak? Nek kalian anak mahasiswa mahal ya. Nah, jadi pangsa pasarku memang ada. Nek kok kalian aku nek aku beli pindang beli anu 150 sudah dapat banyak. Kalau orang butuh, orang memang sibuk ya mesti beli. Orang kecamatan ini yang RSUD belakang ini saya punya reseller. Enggak pesanan dokter ini pesen isi dokter ini kan. Oh berarti sudah mereka paham dengan produksi ini, produk ini dia paham, harganya juga nggak masalah. Kalian tidak ada yang masak ya, tidak iso kayak.